Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kultim, kuliah 7 menit karena semua orang berhak terdidik. Kembali bersama saya, Hafidz Saidi Kuro. Saya mahasiswa UIN SMH Banten, Prodi Akidah dan Filsafat Islam. Oke, teman-teman sekalian, ada satu hadis terkenal, suatu hadis yang sangat masyhur di kalangan umat manusia, umat Islam khususnya. Hadisnya berbunyi seperti ini. An Umar radhiyallahu anhu qala aidan fakhbirni anil iman qala an tu'minu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadri khairihi wa syarrihi. Rawahu Muslim. Dari Umar radhiyallahu anhu berkata, jadi di hadis ini menceritakan tentang seorang malaikat Jibril yang menyerupai manusia mendatangi Rasulullah dan berkata, apa itu iman? Bagaimana bentuk iman? Kemudian Rasulullah pun menjawab, iman itu ialah ketika kita percaya kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada rasulnya, kepada hari kiamat, kepada hari akhir, dan qada dan qadar. Rukun iman itu menjadi fondasi yang paling penting lah bagi seorang muslim. Jika rukun Islam itu dilihat secara amal lahiriah, maka rukun iman adalah keyakinan dalam hati, maka keduanya tidak bisa dipisahkan. Dari hadis ini menunjukkan bahwa iman ini mencakup 6 hal pokok yang tidak boleh dipisahkan. Setiap muslim wajib memahami dan meyakininya secara utuh. Maka iman ini bukan hanya sebagai sekadar ucapan, tapi juga keyakinan dan penuh pengamalan. Baik teman-teman sekalian, dari hadis yang sudah saya jelaskan tadi, pernahkah kita berpikir, pernahkah kita terbesit dalam pikiran kita bahwasanya ada satu makhluk yang Allah ciptakan. Beliau ini adalah makhluk yang terbebas dari dosa. Beliau sangat taat kepada Tuhannya. Beliau sangat tidak pernah mendurhakai Tuhannya. Apa kalian tahu? Ya, malaikat. Malaikat adalah makhluk yang Allah ciptakan melalui An-Nur. Kalau dalam sebuah hadis itu dikatakan bahwa khuliqatil malaikati min nur. Hadis riwayat Muslim. Malaikat diciptakan dari cahaya. Dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa malaikat memang makhluk yang suci dan taat, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah mendurhakai kepada Allah. Dan juga malaikat ini tidak mempunyai hawa nafsu. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, dan mereka tidak pernah bermaksud kepada Allah. Dan tugas mereka hanyalah melaksanakan perintah Allah semata. Baik teman-teman sekalian, mungkin ada banyak malaikat ya, ada 10. Mereka mempunyai peran-perannya masing-masing. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah ada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad an Abi Amamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna katibayil abdi yaktubani fi kulli yaum ma amila faida mata tuliba minhum madalika. Rawahu Ahmad. Jadi sungguhnya hadis ini mengatakan bahwa sungguhnya ada 2 malaikat pencatat amal baik, menulis setiap perbuatan seorang hamba setiap hari, dan ketika ia meninggal catatan itu akan diminta kembali. Oke. Jadi hadis ini menerangkan bahwasanya tidak ada amal sekecil apapun yang luput dari malaikat. Entah kita mau berbuat di dalam ruangan yang tertutup, di dalam ruangan tertutup pun kita akan selalu terlihat, akan selalu ketahuan oleh para malaikat. Maka malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal kebaikan dan amal keburukan, yang telah kita tahu, malaikat Raqib dan Atid. Yang satu mencatat yang satu mencatat kebaikan dan yang lain mencatat keburukan. Baik teman-teman sekalian, setelah tadi kita membahas tentang para malaikat, sekarang kita beralih ke salah satu rukun iman yang sangat penting juga,
iman kepada kitab-kitab Allah. Kita tahulah bahwa Allah menurunkan 4 kitab besar kepada para rasulnya, seperti Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Semua kitab-kitab tadi itu memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai petunjuk manusia agar mengenal Allah dan berjalan di atas jalan yang benar. Namun di antara semua kitab tadi yang saya sebutkan, Al-Quran memiliki keutamaan yang paling tinggi, pasti. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan Imam Ad-Darimi. Seperti ini teksnya. Fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadillah ala khalqi. Artinya, keutamaan kalam Allah atas seluruh perkataan lain adalah seperti keutamaan Allah atas makhluknya. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2925. Kalau kita telusuri makna hadis ini sangat dalam maknanya. Rasulullah SAW ingin menegaskan bahwa Al-Quran bukanlah perkataan manusia, melainkan firman Allah langsung, sesuatu yang suci dan sempurna dan tidak bisa disamakan dengan kata-kata siapapun. Kalau Allah saja memiliki keagungan yang tidak terbatas, tidak sebanding dengan makhluknya, maka demikian pula kalam Allah memiliki keutamaan yang tiada banding. Jadi kalau kita telusuri lebih dalam lagi, makna tentang hadis ini mengingatkan kepada kita agar tidak menyamakan kalam Allah dengan kalam manusia. Karena kalam manusia atau kalimat perkataan manusia bisa saja salah, bisa saja berubah. Tapi apa Al-Quran ini adalah kalam yang kekal, sempurna, dan penuh hikmah. Al-Quran sendiri bukan sekedar ucapan, bukan sekedar bacaan, tapi juga cahaya, petunjuk, penyembuh hati bagi manusia. Maka jika kita ingin lebih dekat kepada Allah, maka tidak ada jalan yang lebih dekat daripada memperbanyak membaca dan mentadabburi Al-Quran. Sebab di dalamnya tersimpan kalam yang sangat mulia, kalam yang paling mulia, yang keutamanya seperti keagungan Allah atas seluruh makhluknya. Baik teman-teman, setelah kita tadi sedikit membahas keutamaan kitab-kitab Allah dan rukun iman yang lainnya, maka ada salah satu rukun iman yang penting lainnya, seperti iman kepada qada dan qadar, atau yang biasa kita sebut sebagai takdir. Banyak orang yang bertanya-tanya, kalau semua sudah ditakdirkan, apakah usaha kita masih berarti? Pertanyaan ini muncul juga di masa Rasulullah SAW, dan beliau menjelaskan dengan sangat indah melalui berbagai hadis. Salah satunya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Seperti ini hadisnya. Innallaha kataba maqadiril khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Sesungguhnya Allah telah menuliskan takdir segala makhluk itu 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Ahmad nomor 2653. Dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya sebelum adanya dunia, sebelum kita lahir, bahkan sebelum waktu diciptakan, Allah sudah mengetahui, sudah menetapkan segalanya. Namun ini bukan berarti manusia tidak punya pilihan. Namun Islam mengajarkan bahwa takdir Allah berjalan seiring dengan ikhtiarnya manusia. Maka Rasulullah juga mengingatkan dalam sebuah hadis sahih lainnya, maka disebutkan ma asobaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhto'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang menimpamu tidak akan meleset darimu, dan apa yang meleset darimu tidak akan menimpamu. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menanamkan keyakinan bahwa semua yang sudah terjadi, semua yang akan terjadi itu sudah
dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebetulan dalam seorang hidup seorang muslim. Setiap kesedihan, kebahagiaan, kehilangan ataupun bahkan keberhasilan, semuanya telah menjadi bagian dari rencana Allah yang penuh rahmat. Jadi ketika kita beriman kepada qada dan qadar, sebenarnya kita sedang belajar untuk berikhtiar, bertawakal, berprasangka baik kepada Allah atas semua hasil, atas semua yang telah kita laksanakan. Karena sejatinya takdir bukanlah penghalang semangat hidup, namun justru memberi ketenangan hati bahwa di balik setiap kejadian ada hikmah yang Allah siapkan. Baik teman-teman sekalian, dari pembahasan tentang malaikat, tentang kitab-kitab Allah dan qada dan qadar, tentu kita bisa belajar satu hal yang penting, bahwa iman sejati adalah keyakinan dan yang menumbuhkan ketenangan. Kita yakin bahwa malaikat selalu mencatat amal kita, Al-Quran menjadi cahaya hidup kita, dan setiap takdir adalah rencana terbaik dari Allah. Maka untuk itu teruslah kita beriman kepada Allah, beramal dan bersabar, karena di balik setiap peristiwa, di balik setiap kejadian yang kita lalui akan ada hikmah yang bisa kita ambil. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang imannya kuat, hatinya tenang, dan langkahnya selalu dalam ridhonya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.